Boleh dimulai record. Oke, udah ya. Oke, selamat pagi, Bu Diva dan teman-teman dari kelas B manajemen sekalian. Hari ini, kami dari kelompok 6 akan bahas tentang proses strategi atau strategi proses, di mana, kami akan bahas tentang bagaimana organisasi memilih strategi yang sesuai untuk memproses sumber daya yang mentah menjadi barang atau jasa yang jadi. Kelompok kami itu terdiri dari saya Brigita GB dengan NIM 21054. Gary? Saya Gary dengan NIM 046. Saya Melania dengan NIM 052. Saya Nur Fariska Juliani dengan NIM 21067. Saya Alexander Iwan dengan NIM 21074. Saya Alexander Felix dengan NIM 21075. Untuk bab yang akan kami jelaskan hari ini terdiri dari 7 subbab. Pertama itu for process strategies, yang kedua selection of equipment, lalu process analysis and design, lalu special considerations for services process design, production technology, technology and services, lalu yang terakhir process redesign. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang for process strategies, di mana proses strategis adalah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber daya yang mentah menjadi produk atau barang jasa yang jadi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan biaya dan manajerial yang sesuai. Yang pertama akan saya jelaskan tentang hubungan dari strategi tadi dengan volume dan variety. Untuk contohnya seperti proses fokus ini, mereka memiliki varietas yang tinggi dengan volume yang rendah. Lalu mungkin untuk repetitif ini varietasnya itu normal dan juga repetitif atau volumenya itu juga normal. Lalu ada mass customization itu memiliki high variety dan juga high volume. Lalu yang terakhir ada produk fokus itu memiliki volume yang tinggi namun dengan varietas yang rendah. Untuk proses fokus sendiri ini adalah di mana fasilitas itu diorganisir di sekitar produksi agar prosesnya itu bervariasi tinggi dan volumenya rendah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, untuk proses ini lebih sesuai dengan perusahaan yang dalam bidang jasa seperti di rumah sakit karena cocok untuk kostumisasi. Jadi seperti pasien yang masuk itu memiliki ketentuan atau penyakit yang berbeda-beda, maka nanti di rumah sakit proses yang mereka masuki juga akan berbeda dan output-nya nanti juga akan berbeda sesuai proses di rumah sakitnya tadi. Lalu untuk repetitive fokus itu di mana prosesnya berorientasi pada produk dengan menggunakan modul-modul yang menghasilkan proses bervariasi dan juga bervolume menengah. Di proses ini akan menghasilkan produk yang sama dan biasanya akan diterapkan di perusahaan yang berproduksi barang. Adapun contohnya dari produk jasa sendiri itu di McDonald. Di fast food chain ini, contohnya jika kita membuat cheeseburger itu ada beberapa modul seperti yang komponen yang ada dalam cheeseburger seperti daging, keju, saus, dan bawangnya. Nah, nanti modul ini dirakit yang akan menghasilkan cheeseburger yang akan kita berikan ke pelanggan nantinya. Dan juga nanti kalau ada pelanggan yang membeli cheeseburger lagi, prosesnya dan modulnya juga akan sama. Lalu, dilanjutkan oleh Gary. Oke, saya sekarang akan menjelaskan proses yang ketiga dan juga yang keempat. Proses yang ketiga, sini kita akan menjelaskan tentang fokus produk. Fokus produk itu adalah sebuah fasilitas yang diatur di sekitar produk atau proses yang berorientasi pada produk, volume tinggi, dan juga keberagaman yang rendah. Nah, untuk fokus produk ini, contohnya itu adalah seperti keripik kentang yang memiliki volume yang tinggi, tetapi untuk variasinya rendah. Jadi mereka cuma memiliki variasi ukuran doang, yang kecil hingga yang besar. Dan juga untuk fokus produk ini juga
dapat dijuluki sebagai produk yang berkelanjutan atau berkepanjangan. Jadi mereka masih memiliki proses yang panjang, seperti contohnya barang kaca, bir, ataupun keripik yang saya bilang. Oke, untuk selanjutnya kita mempunyai mesh custom untuk yang keempat. Untuk mesh custom ini adalah produk cepat dan biaya rendah yang melayani keinginan pelanggan unik yang terus berubah. Nah, di sini itu contohnya adalah seperti teknologi yang kita gunakan sekarang seperti laptop, handphone, prosesor, dan lain halnya, yang mereka itu meningkatkan terus dan juga mengubah-ubah terus dengan apa yang konsumen inginkan, yang lebih cepat dan juga yang lebih canggih. Seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses comparison. Proses comparison ini adalah perbandingan karakteristik dari 4 jenis proses yang sudah GB dan saya jelaskan. Untuk yang pertama ada fokus proses, mereka memiliki sifat yang jumlahnya kecil dan juga cenderung memiliki variasi yang banyak atau berbagai macam produk. Untuk fokus berulang, larinya panjang dan juga mempunyai produk yang standar, jadi sesuai dengan modulnya. Untuk fokus produk, mereka memiliki jumlah yang besar, tetapi variasinya sedikit. Untuk penyelesaian masalahnya, mereka memiliki jumlah yang besar dan juga berbagai macam produk. Selanjutnya adalah fokus proses yang memiliki operator yang terampil. Untuk fokus berulang, mereka memiliki cukup terlatih atau karyawan yang cukup terlatih. Untuk yang fokus produk, mereka memiliki operator yang kurang terampil, dan untuk penyelesaian masalah, mereka memiliki operator yang fleksibel. Oke, untuk ciri selanjutnya, kita mempunyai fokus proses, mempunyai instruksi untuk setiap pekerjaannya, jadi based on instruksi ya guys. Untuk yang fokus berulang, mereka memiliki ciri yang sedikit berubah dalam instruksi kerja. Jadi berubah-ubah. Untuk yang fokus produk, mereka memiliki ciri pekerjaan yang sudah terstandarisasi atau sudah sesuai dengan instruksi. Untuk penyelesaian masalahnya, mereka memiliki instruksi yang sesuai dengan pesanan khusus yang membutuhkan banyak bekerja. Oke, selanjutnya untuk persediaannya. Untuk persediaannya atau inventory-nya, fokus proses memiliki inventory yang high atau inventory yang tinggi. Untuk fokus yang berulang, mereka memiliki persediaan yang rendah seperti fokus produksi. Jadi mereka kedua ini memiliki persediaan atau inventory yang low atau yang rendah. Untuk yang penyesuaian masalahnya, mereka memiliki persediaan rendah atau low inventory, tapi mereka memiliki nilai di setiap produknya atau di setiap produksinya. Oke, selanjutnya ada barang yang jadi dibuat sesuai dengan pesanan dan juga tidak disimpan untuk fokus proses. Untuk fokus yang berulang, barang jadi dibuat sering atau dikirakan atau diperkirakan. Untuk yang fokus produk, mereka memiliki barang jadi dibuat untuk ramalan dan disimpan. Untuk yang penyesuaian massal, mereka memiliki barang jadi atau build to order, jadi barang yang sesuai dengan orderan. Selanjutnya, untuk fokus proses, ada penjadwalan yang memiliki penjadwalan yang kompleks. Untuk fokus berulang, mereka penjadwalannya lebih ke rutinitas seperti fokus produk. Jadi kedua ini sama juga. Dan untuk selanjutnya, untuk penyesuaian masalahnya, untuk penjadwalannya ini sesuai dengan akomodasi pesanan khusus atau sesuai yang sudah dipesan. Oke, untuk ciri yang terakhir, mereka memiliki biaya tetap rendah dan juga biaya variabel yang tinggi. Dan untuk fokus yang berulang, biayanya tetap tergantung pada fleksibilitas fasilitasnya. Untuk fokus yang produk, mereka memiliki biaya tinggi dan tetapi memiliki biaya variabel yang rendah. Dan untuk yang terakhir, yang penyesuaian asal, mereka memiliki biaya tetap tetapi cenderung tinggi dan juga biaya variabel yang rendah. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah selection of equipment. Selection of equipment atau pemilihan peralatan. Pemilihan strategi proses tertentu membutuhkan keputusan tentang peralatan dan teknologi. Keputusan ini dapat menjadi kompleks karena metode produksi alternatif hadir di hampir semua fungsi operasi, mulai dari rumah sakit, restoran, hingga fasilitas manufaktur.
Memilih peralatan terbaik membutuhkan pemahaman tentang industri tertentu serta proses dan teknologi yang tersedia. Pilihan peralatan, baik itu mesin sinar X untuk rumah sakit, mesin bubut yang dikendalikan komputer untuk pabrik, atau komputer baru untuk kantor, memerlukan pertimbangan biaya, arus kas, stabilitas pasar, kualitas, kapasitas, dan fleksibilitas. Untuk membuat keputusan ini, manajer operasi mengembangkan dokumentasi yang menunjukkan kapasitas, ukuran, toleransi, dan persyaratan pemeliharaan dari setiap opsi. Di era perubahan teknologi yang cepat dan siklus hidup produk yang pendek ini, menambahkan fleksibilitas pada proses produksi dapat menjadi keunggulan kompetitif utama. Fleksibilitas merupakan kemampuan untuk merespon dengan sedikit penalti dalam waktu, biaya, atau nilai pelanggan. Oke, next. Selanjutnya ada proses, analis, dan desain. Ketika menganalisis dan mendesain proses, kita menanyakan pertanyaan sebagai berikut. Apakah proses dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam hal diferensiasi, respon, atau biaya rendah? Apakah proses menghilangkan langkah-langkah yang tidak menambah nilai? Apakah proses memaksimalkan nilai pelanggan seperti yang dirasakan oleh pelanggan? Dan apakah proses akan memenangkan pesanan? Sejumlah peralatan membantu kita memahami kerumitan dari proses desain dan pendesainan ulang. Mari kita lihat 5 di antaranya. Yang pertama adalah flowchart atau diagram alur, yang merupakan skema atau gambar pergerakan material, produk, atau orang. Misalnya diagram alur dalam profil perusahaan global. Itu yang di bawah merupakan contoh diagram alur. Next. Yang kedua adalah time functional mapping atau pemetaan fungsi waktu. Merupakan diagram alur yang dimodifikasi dengan waktu yang ditambahkan pada sumbu horizontal. Dengan pemetaan fungsi waktu, simpul menunjukkan aktivitas dan panah menunjukkan arah aliran dengan waktu pada sumbu horizontal. Jenis analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah ekstra, duplikasi, dan penundaan. Dalam gambar tersebut berikut menunjukkan penggunaan pemetaan proses sebelum dan sesudah perbaikan proses di American National Can Company. Dalam contoh ini, pengurangan substansial dalam waktu tunggu dan peningkatan proses dalam pemrosesan pesanan berkontribusi pada penghematan 46 hari. Oke, next. Selanjutnya adalah proses chart atau bagan proses. Bagan proses menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk memberikan cara yang objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan merekam aktivitas yang membentuk suatu proses. Mereka memungkinkan kita untuk fokus pada aktivitas bernilai tambah. Yang keempat adalah value streaming mapping atau pemetaan aliran nilai. Pemetaan aliran nilai merupakan sebuah proses yang membantu manajer memahami bagaimana menambahkan nilai dalam aliran material dan informasi melalui seluruh proses produksi. Pemetaan aliran nilai melihat lebih luas di mana nilai ditambahkan dan tidak ditambahkan di seluruh proses produksi, termasuk rantai pasukan. Seperti pemetaan fungsi waktu, idenya adalah untuk memulai dengan pelanggan dan memahami proses produksi. Tetapi pemetaan aliran nilai memperluas analisis kembali ke pelanggan masuk. Oke, next. Yang terakhir adalah service blueprinting atau layanan cetak biru. Merupakan sebuah teknik analisis proses yang cocok untuk fokus pada pelanggan dan interaksi penyedia dengan pelanggan. Berikut yang di bawah merupakan contoh gambar dari layanan cetak biru. Oke, selanjutnya mungkin dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu adalah special consideration for service process design. Next. Pertimbangan khusus untuk desain proses layanan. Interaksi dengan konsumen seringkali mempengaruhi kinerja proses yang merugikan. Akan tetapi, suatu layanan dengan keadaan yang sangat alamiah menekankan bahwa beberapa interaksi dan kustomisasi diperlukan. Mengakui bahwa keinginan unik dari konsumen cenderung berperan mengacaukan proses ini. Semakin proses dari persyaratan yang khusus ini, semakin efektif dan efisien proses tersebut. Ini adalah untuk menemukan kombinasi yang tepat. 4 kuadran berikut memberikan tinjauan yang lebih dalam mengenai bagaimana para manajer operasional memodifikasi proses layanan untuk menemukan level spesialisasi yang terbaik dan fokus sementara mempertahankan interaksi konsumen dan kustomisasi yang diperlukan. 10 keputusan operasi digunakan dengan penekanan yang berbeda-beda pada setiap kuadran. Oke, next.
Misalnya sebagai contoh sebagai berikut. Pada bagian atas kuadran, layanan massal dan layanan profesional, di mana tingkat tenaga kerja yang dibutuhkan tinggi. Kita mengharapkan manajer untuk berfokus secara ekstensif dalam sumber daya manusia. Hal ini sering dilakukan dengan layanan pribadi yang memerlukan keterlibatan tenaga kerja yang tinggi, oleh karenanya pemilihan personel yang signifikan permasalahan pelatihan. Hal tersebut juga terjadi pada kuadran pelayanan profesional. Berikutnya, kuadran dengan kostumisasi yang rendah dapat yang pertama berstandarisasi atau membatasi tawaran-tawaran pelayanan seperti yang dilakukan restoran-restoran makanan cepat saji. Yang kedua, membuat layanan otomatis seperti beberapa perusahaan penerbangan yang melayani penjualan tiket dengan mesin. Yang ketiga, menghilangkan beberapa aspek pelayanan melalui otomatisasi sehingga membutuhkan pembaruan dalam desain proses dan investasi modal. Next. Yang ketiga yaitu karena umpan balik konsumen lebih rendah dalam kuadran dengan kostumisasi yang rendah, pengendalian yang ketat diperlukan untuk mempertahankan standar kualitas. Yang keempat, operasi dengan intensitas tenaga kerja yang rendah menjadikan pembaruan teknologi dan penjadwalan proses merupakan suatu hal yang biasa. Next. Berikut ini adalah derajat kostumisasi yang telah saya jelaskan tadi. Oke, next. Berikutnya yaitu bagaimana teknik meningkatkan produktivitas jasa. Yang pertama, strategi pemisahan. Dengan menggunakan teknik membuat struktur pelayanan sehingga pelanggan harus pergi ke tempat layanan yang ditawarkan. Misalnya, pelanggan bank datang ke manajer untuk membuka tabungan baru, ke petugas kredit untuk meminta pinjaman, dan ke kasir untuk menyetorkan uang. Yang kedua, strategi pelayanan sehingga pelanggan melihat, membandingkan, dan menilai sendiri. Contohnya, supermarket dan department store. Yang ketiga, strategi penundaan. Tekniknya kostumisasi saat pengantaran. Contohnya, kostumisasi mobil van saat pengantaran, bukan saat produksi. Yang keempat, strategi fokus. Teknik yang digunakan membatasi hal-hal yang ditawarkan. Contohnya, menu yang terbatas pada restoran. Yang kelima, strategi modul. Teknik yang digunakan pilihan jasa yang moduler, produksi moduler. Contohnya, pilihan investasi dan asuransi modul paket makanan di restoran. Yang keenam, strategi penjadwalan. Teknik yang digunakan penjadwalan karyawan yang tepat. Contohnya, penjadwalan karyawan penjualan tiket dengan selang waktu 15 menit di maskapai penerbangan. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang berikut production teknologi. Next. Production teknologi atau teknologi produksi. Kemajuan teknologi yang meningkatkan produksi dan produktivitas mengubah cara segala sesuatu dirancang, dibuat, dan diservis di seluruh dunia. Pada bagian ini, ada 9 bidang teknologi. Yang pertama, teknologi mesin. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Yang ketiga, kontrol proses. Yang keempat, sistem penglihatan. Yang kelima, robot. Yang keenam, penyimpanan otomatis dan sistem pengembalian, dan yang ketujuh kendaraan, kedelapan berpemandu otomatis, yang kedelapan sistem manufaktur fleksibel, dan yang kesembilan manufaktur terintegrasi komputer atau CIM. Next. Yang pertama, teknologi mesin. Teknologi mesin mengalami kemajuan luar biasa baik dalam presisi maupun kontrol. Yang kedua, sistem identifikasi otomatis. Sistem identifikasi otomatis atau AIS membantu memindahkan data ke dalam bentuk elektronik yang mudah dimanipulasi karena penurunan biaya dan peningkatan pervasif. Sistem identifikasi otomatis adalah sirkuit terpadu dengan antena kecilnya menggunakan gelombang radio untuk mengirim sinyal dalam jangkauan terbatas. Yang ketiga, pengendalian proses. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan proses fisik. Yang keempat, sistem fisik.
Sistem visi yaitu sistem penglihatan yang menggabungkan kamera video dan teknologi komputer dan sering digunakan dalam peran inspeksi. Next. Yang kelima, robot. Robot adalah perangkat mekanis yang menggunakan impuls elektronik untuk mengaktifkan motor dan sakaler. Yang keenam, sistem penyimpanan dan pengembalian otomatis. Sistem yang dikenal sebagai sistem penyimpanan dan pengembalian otomatis yaitu menyediakan penempatan dan penarikan otomatis suku cadang ke produk dan dari tempat yang ditentukan di gudang. Yang ketujuh, kendaraan berpanduan otomatis. Kendaraan berpanduan otomatis adalah kereta yang dipandu dan dikendalikan secara elektronik yang digunakan dalam manufaktur dan pergudangan untuk membinakan suku cadang dan peralatan. Yang kedelapan, sistem manufaktur fleksibel. Sistem manufaktur fleksibel karena perangkat penanganan material dan itu sendiri dikendalikan oleh sinyal elektronik yang mudah diubah atau program komputer. Yang kesembilan, manufaktur terintegrasi komputer. Sistem manufaktur yang fleksibel dapat diperpanjang mundur ke Departemen Teknik dan Pengendalian Inventaris dan diteruskan ke Departemen Pergudangan dan Pengiriman. Next. Yang berikut gambar manufaktur terintegrasi komputer. Gambar yang pertama yaitu mendesain produk dan produksi otomatis. Yang kedua, bantuan komputer mengkonversi komponen atau pro. Gambar yang tiga yaitu memudahkan bahan dan suku cadang yang masuk dalam proses dan produk lengkap. Yang berikut, robot. Robot yaitu peralatan mengelas dan memasukkan serta merakitkan komponen. Berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah teknologi in services. Next. Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak hanya terjadi di sektor manufaktur, tapi juga ditemukan pada sektor jasa. Hal ini mencakup peralatan diagnosis elektronik pada bengkel mobil, peralatan pengujian darah dan urin di rumah sakit, hingga fasilitas keamanan yang canggih. Selain itu, dalam dunia pariwisata, adanya perubahan teknologi di industri perhotelan yang meliputi kemudahan dalam melakukan pembayaran tagihan dari kamar hotel melalui sebuah saluran khusus, dan juga penghematan tenaga kerja pada meja pendaftaran dan pelayanan check-out yang lebih cepat menggunakan teknologi komputerisasi. Next. Berikut adalah contoh-contoh dampak teknologi pada industri jasa. Yang pertama pada jasa keuangan ada kartu debit, transfer via ATM, transaksi saham via internet, kemudian ada pendidikan yang meliputi majalah elektronik dan jurnal online, kemudian ada layanan umum yaitu truk sampah, otomatis, scanner bom, dan surat optikal, kemudian ada dari jasa restoran, yaitu contohnya pesanan ke dapur via nirkabel dan robot penjaga. Kemudian ada komunikasi, yaitu contohnya TV interaktif dan penerbitan elektronik. Dari sektor hotel ada sistem penguncian elektronik melalui seperti menggunakan kartu, dan pendaftaran check-in dan check-out secara elektronik. Kemudian ada perdagangan grosir atau eceran, contohnya seperti terminal pos, e-commerce, data dengan barcode, komunikasi elektronik antara toko dengan supplier, kemudian ada transportasi, yaitu loket tol otomatis, sistem navigasi yang dipandu dengan satelit, kemudian ada sektor kesehatan, yaitu sistem informasi kesehatan online, seperti ada Halodoc, kemudian sistem pengawasan pasien secara online. Yang terakhir ada penerbangan, yaitu perjalanan tanpa tiket dan penjadwalan. Next, materi yang terakhir yaitu proses redesign. Proses redesign ini merupakan pemikiran ulang mendasar dari proses bisnis untuk menghasilkan peningkatan kinerja yang dramatis. Proses redesign ini dilakukan karena kedinamisan yang ada, di mana konsumen, teknologi, maupun bauran produk berubah. Proses redesign ini yang efektif tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dasar dan tujuannya dikaji ulang.
Mohon maaf, redesign proses yang efektif itu tergantung pada evaluasi ulang tujuan proses dan mendata ulang asumsi yang digunakan. Ini dapat berjalan apabila proses dasar dan tujuannya dikaji ulang. Kemudian, proses redesign ini juga memusatkan aktivitas yang mempunyai fungsi bersilang, karena manajer sering bertanggung jawab pada fungsi khusus, aktivitas yang melintas dari satu fungsi lain yang diabaikan. Yang terpenting pada proses ini adalah memusatkan perhatian pada perbaikan secara dahsyat dalam hal biaya, waktu, dan nilai konsumen. Proses tersebut dapat berupa tata letak, prosedur pembelian, cara baru memproses aplikasi kredit, atau proses pemenuhan pesanan baru. Sekian materi pada kali ini, dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi kami tentang proses strategi. Kami harap penjelasan kami tadi bisa membantu teman-teman dalam proses pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.